Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwaza. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan masih Allah izinkan bersama kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini Allah tambahkan keimanan lagi. Dalam Quran paling tidak ada 3 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang yang bersyukur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Yang kedua, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Yang ketiga, yang paling sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Tapi kalau kalian ingkar, inna azabi lasyadid, ingat azabku sangat keras. Dari 3 ayat ini paling tidak membuat kita berkesimpulan bahwa dengan bersyukur nikmat ditambah, dengan bersyukur terhindar dari azab, dengan bersyukur kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dibalik lagi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya nikmat ini bertambah? Bersyukur. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari azab? Bersyukur. Bagaimana caranya supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita tanya adalah bagaimana kaifa nashkuru? Bagaimana kami bisa bersyukur? Dengan cara apa kita bisa bersyukur? Syakaro itu secara bahasa berarti membuka. Apa arti syakaro? Membuka. Lawannya menutup. Saya ulang. Syakaro secara bahasa berarti membuka. Lawannya menutup. Syakaro dalam Quran selalu dilawankan dengan kata kafaro. Oke, pelajaran pertamanya bisa dipahami? Syakaro yang kita terjemahkan syukur itu selalu dilawankan dengan kata kafaro dalam Quran. Contoh tadi, la in syakartum. Syakartum kan? Kalian bersyukur. La azidannakum. Wa la in kafartum. Jadi manusia itu pada dasarnya hanya terbagi menjadi 2 itu. Kalau kita tidak berada pada wilayah syakartum, maka kita berada wilayah pada kafartum. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kedua, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam di depannya ada singgasana Balqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhan untukku. Liyabluwani, agar dengan karunia ini Allah menguji aku. Aashkuru am akfur. Coba. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau kita disebut mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, sama dengan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifatku. Itu. Jadi syukur lawannya, oke itu dulu. Syakaro tadi secara bahasa berarti membuka, menampakkan. Lawannya kafaro menutup.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masih sejalan. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits. Hadis itu secara bahasa berarti ceritakanlah. Tinggal lagi persoalannya bagaimana menceritakan ke orang lain kalau kita lagi dapat nikmat. Ya nggak perlu dibuat pengumuman. Pengumuman hari ini saya dapat nikmat, bukan begitu caranya. Tampakkan kalau kita dapat nikmat itu dengan berbuat sesuatu. Itu. Jadi kalau demikian cara mensyukur itu apa? Ada action, ada orang bersyukur punya mantu. Biasanya di masyarakat kita apa yang dilakukan kalau bersyukur punya mantu? Walimatul urs kan? Walimatul urs. Setahun kemudian alhamdulillah dikaruniai cucu, bersyukur dapat cucu. Apa yang dilakukan biasanya? Akikah. Gitu. Nah, walimatul urs kemudian akikah ini bagian dari cara kita menampakkan kalau kita dapat nikmat. Nah, nikmat ini mengapa harus kita tampakkan? Agar nikmat itu tidak bermuara ke diri kita sendiri. Agar orang lain ikut merasakan, alhamdulillah saya bahagia dapat mantu, ibu semua dapat merasakan kebahagiaan. Inilah realisasi kebahagiaan saya. Gitu. Indah kan Islam? Gitu. Dari kata syakaro tadi. Syakaro artinya membuka, menampakkan. Sementara kafaro lawannya menutup. Orang yang menutup ketika dia dapat nikmat, kadang-kadang kan di masyarakat kita terbalik. Giliran susah mah ngomong kemana-mana gitu. Ya, giliran susah ngomong kemana-mana. Aing mah aingmu kalau desa. Giliran lagi dapat nikmat diam aja. Giliran nggak punya duit ngomong ke sana-sana kemana-mana. Giliran punya banyak duit diam aja, takut dimintain. Ya, tentu bertolak belakang dengan fitrahnya tadi. Fitrahnya tadi adalah orang ketika mendapatkan nikmat dia akan menampakkan kenikmatan itu. Paling tidak orang yang dapat nikmat dengan tidak dapat nikmat itu kelihatan dari cara dia berjalan. Berjalan orang yang bersyukur ketahuan kok dengan berjalan orang yang nggak syukur. Berjalan orang yang enjoy dengan berjalan orang yang penuh beban hidupnya kelihatan kok. Ada yang mau contohin nggak siapa yang berjalan sini? Saya bisa tahu jalannya. Iya. Gitu. Dodi boleh contohin, Dod? Iya, gitu. Jadi apa yang ada di sini dan di sini kita nggak bisa disembunyiin. Akan kelihatan kok dari mulut kita, dari mata kita, dari ini kita. Kalau dulu orang mengatakan dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Nggak begitu, nggak benar juga sih itu sepenuhnya itu. Nggak sepenuhnya benar juga. Dalamnya hati seseorang bisa dilihat dari matanya, dari ucapannya, dari sikapnya, dari cara jalannya. Dari cara penampilannya. Saya beli jam baru bolak-balik begini aja nih. Udah nggak usah jauh-jauh lah, ini pasti mau pamer nih, roasting nih. Bolak-balik begini. Ya. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Kesimpulannya tadi, kaifa nashkur, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tampakkan kalau kita dapat nikmat. Insya Allah orang akan merasa senang dengan kita dapat nikmat. Kesenangan orang itu akan membantu kita dapat nikmat lagi. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki bagi si A. Kan gitu? Orang senang dengan kita saja itu sudah satu yang luar biasa itu. Ya. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita, Allah catat kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kehadiran kita di tempat ini merupakan salah satu cara kita bersyukur. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin ceritanya penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dulu kita buat judulnya dulu.
penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam kepada utusan raja yang datang ke penjara, kan gitu. Ini supaya kita punya frame dulu, nanti supaya kita dalam membaca itu ini ke bawah, ini oh ini sini, ini sini, ini sini. Sehingga ketika kita baca Quran itu kita dibawa kemana-mana. Ini cerita tentang ini, cerita tentang ini. Maaf ibu sekalian yang saya hormati. Idealnya kita orang yang baca buku. Orang yang baca buku belum tentu bisa menyimpulkan, kan? Belum tentu bisa menyimpulkan. Dan buku-buku yang ada itu tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Sekarang bandingkan bahwa kita tiap hari baca Quran. Di dalamnya punya banyak cerita, banyak kisah yang tujuan dari cerita dan kisah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibrah. Menjadi pelajaran yang baik, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Yang tidak baik, na'udzubillahi min. Bagaimana hebatnya coba generasi Quran itu sesungguhnya. Nah, cuman persoalannya hari ini yang menjadi persoalan besar kita bersama adalah ketika orang sudah baca Quran tetapi tidak memahami isi Quran. Saya sebutkan sedikit surat Fatir ayat ke-32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum muqtasid faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang diberi Quran ini paling tidak terbagi menjadi 3. Ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang muqtasid pertengahan, moderat, ada yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam berbuat Salah satu di antara penafsirannya yang disebut dengan zalimul li nafsihi itu membaca Quran tapi tidak mengamalkan. Saya ulang. Yang disebut dengan zalimul li nafsihi, menzalimi diri sendiri dalam ayat tadi Al-Fatir ayat 32 itu orang yang membaca Quran tapi tidak mengamalkan. Coba kita pemanasan di sini dulu. Kalau membaca saja tapi tidak mengamalkan dikategorikan kepada zalim, apatah lagi tidak membaca. Ngerti nggak cara berpikirnya? Yang baca saja tapi tidak mengamalkan itu disebut sebagai zalim, apatah lagi yang tidak baca. Itu yang pertama. Yang kedua, muqtasid. Kelompok yang moderat di sini maksudnya apa? Membaca Quran, kemudian mengamalkannya. Minimal kita harus berada di posisi ini. Minimal kita harus berada di posisi muqtasid. Orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Tentu nanti persoalannya tidak sesederhana itu. Dari membaca ke mengamalkan ini ada ruang itu. Bagaimana kita dari membaca ke mengamalkan? Berarti harus di tengah-tengahnya ada ngerti apa yang dibaca. Yang terbaik, yang the best adalah yang ketiga, membaca Quran, mengamalkan dan mengetahui ilmunya. Itu yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. Saya ulang, surat Fatir surat ke-32 ayat 32. Kita balik lagi ke surat Yusuf. Nabi Yusuf menjelaskan kepada utusan raja berkaitan dengan mimpi sang raja. Kemarin disebutkan bahwa akan melewati 7 tahun yang sulit, ya, 7 tahun yang sulit. Maka dalam 7 tahun yang sulit itu, kalau bahasa kitanya, kalian harus berhemat dari hasil panen. Ayat berapa itu? 48 ya.
sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Ya. Illa qalilan, dari kecuali sedikit apa yang kalian panen, apa yang kalian tuai. Kita lanjutkan ayat ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 49. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Yuk coba kita terjemahkan dulu. Summa, kemudian, ya'ti, akan datang. Akan datang. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Kalau perintahnya ati. Kita berdoa atina. Rabbana atina. Ati artinya datangkanlah. Kemudian diterjemahkan dengan berikanlah. Atina, datangkanlah kepada kami atau berikanlah kepada kami. Ata, dia telah datang. Yakti, dia akan datang. Ati, datangkanlah atau berikanlah. Kita ulang. Summa, kemudian yakti, akan datang. Min ba'di zalika. Nah ini kan paling banyak dalam Quran mah. Makanya saya berharap ibu, walaupun misalnya baru sekali ini ikut tadabbur, ya, yang perlu kita lakukan adalah kita menginventarisir kata-kata yang sering ketemu itu min, ila, ala, hum, ya, gitu. Jadi kalau kita melihat membuka satu lembar Quran, kita lihat setiap ayat, cari aja dulu kata-kata yang kita sudah tahu. Ini tips yang berkali-kali saya sampaikan, agar kesan Quran itu di sini kita, oh alhamdulillah. Walaupun misalnya ibu selama ini belum pernah belajar tadabbur, belum pernah belajar bahasa Arab, tapi menurut saya nggak akan blank-blank aman lah asal rajin baca Quran, betul nggak? Nah, ketika buka ini, oh summa kemudian, alhamdulillah saya udah tahu summa kemudian. Udah, itu dulu yang penting. Ini cara berpikir orang positif, cara berpikir orang yang penuh dengan harap itu seperti itu. Min, dari, ba'di, sesudah, zalika, itu, zalikal kitabu,
Nah, kita ba'di sering disebut dengan ba'da, ba'diyah. Lawannya qabliyah. Ba'diyah lawannya qabliyah. Summa kemudian ya'ti akan datang mim ba'di zalik, dari setelah itu. Saya garis bawahi di situ dulu. Ini kalau saya sederhanakan begini. Kemudian akan datang setelah itu. Ini kan itu kan tadi. Ini kata tunjuk. Yang perlu kita jawab sekarang, ini menunjuk apa? Ini menunjuk kepada sab'un syidadun. Apa makna sab'un syidad? 7 tahun yang sulit. Jadi kita nggak mungkin bisa menjelaskan ini kalau ayat 48-nya nggak paham. Bisa dipahami? Nggak mungkin kita bisa memahami ayat 49-nya ini kalau 48-nya nggak paham. Yang jelas sekarang kita dituntut untuk mencari tahu kata tunjuk itu menunjuk apa. Kemudian akan datang setelah itu, nah itunya apa? Sab'un syidadun, 7 tahun yang keras. Apa 7 tahun yang keras itu? Paceklik. Tidak turun hujan, otomatis pertanian tidak jalan. Sampai situ paham? Jadi setelah masa paceklik selama 7 tahun, masa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan makanan yang ditanam dari tahun sebelumnya. Summa ya'ti mim ba'di zalik, kemudian setelah itu akan datang. Apa yang akan datang? Amun. Apa amun kemarin? Tahun. Oke, sekarang kita pakai bahasa Indonesia dulu. Kemudian akan datang setelah itu. Setelah itunya sudah dijawab. 7 tahun yang sulit. Pertanyaannya yang akan datang apa? Kan gitu. Jadi kalau kita paham bahasa Indonesianya, kemudian akan datang setelah itu, apa yang akan datang? Amun, tahun. Fihi yughasun nas. Jadi kalau mau dilawankan ini. Yughasun nas ini dengan sab'un syidad. Diturunkan hujan kepada manusia. Atau bahasanya apa lebih enaknya nih? Musim penghujan. Bukan musim penghujan juga. Hujan turun seperti biasanya, hujan turun normal. Kali ini tadi sab'un syidad, 7 yang keras. Paceklik, ini lawannya. Masa tanam kalau bahasa kitanya. Jadi yughasun nas, hujan diturunkan kepada manusia. Jadi setelah 7 tahun tadi melewati sab'un syidad, summa ya'ti mim ba'di zalik, kemudian akan datang setelah 7 tahun yang sulit itu amun, 1 tahun. Fihi, di dalam tahun itu, hi ini kembali ke sini. Hi ini artinya kan nya. Ya kan? Nya itu kata ganti. Kita tidak mungkin bisa memahami kata ganti kalau kita tidak tahu ini kembalinya kemana. Fihi, di dalamnya, di dalam tahun itu, yughasun nas, hujan diturunkan kepada manusia. Itu yang pertama. Wa fihi, nah ini ada wa, ada fihi. Kalau dalam bahasa Indonesia dan itu kan menggabung kan? Dan itu menggabung. Saya membeli ikan, saya membeli sayur, digabung.
Saya membeli ikan dan sayur. Berarti posisi ikan dan sayur sama, kan dia diawali dengan kata membeli. Nah, di sini fihi, di dalam tahun itu hujan turun kepada manusia. Wa fihi, sama kan sini nih. Berarti dalam tahun yang sama, kan gitu? Di dalam tahun yang sama, yaksirun. Ini kita sudah temukan kata ini ketika ini kita bongkar dulu. Ketika dua orang teman Yusuf dalam penjara. Masih ingat? Apa mimpi dua orang teman Yusuf dalam penjara? Yang pertama membawa roti. Rotinya dimakan burung. Yang kedua memeras anggur. Memeras anggur. Nah, yaksiru khamra, memeras anggur. Ini yaksirun. Memeras. Ya waw nun artinya mereka memeras. Berarti balik lagi ke sebelumnya, memeras anggur. Ini konsekuensi dari ini. Yughasun nas, karena hujan turun, pertanian jalan kembali, hasilnya adalah yughasun nas, mereka kembali memeras anggur. Karena kita negara agraris, ini agak gampang memahami ini. Ya, karena kita negara agraris agak gampang memahami ini. Terbayang oleh kita. Ketika masa kemarau panjang, kemudian berganti dengan musim normal kembali. Kehidupan mulai menggeliat, tanam-tanaman kemudian ditanam lagi, petani mulai bergerak lagi. Itu. Jadi fihi yughasun nas. Tadi saya ulang. Jadi kalau saya buat ininya begini nih. Apa tadi amun? Tahun. Udah jadilah. Saya ulang-ulang seperti ini ya, mudah-mudahan kita menjadi sering dengar, jadi hafal. Am itu artinya tahun. Misalnya kita kalau nanti habis lebaran, yang paling banyak kita ucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Terus taqabbalallahu minna wa minkum. Ada lanjutannya lagi? Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Am. Gitu. Oh, jadi kita ngucapinnya udah kebayang. Oh, ada kok di surat Yusuf. Enak kan? Kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya menjiplak dari grup WA gitu. Kan sekarang kebanyakan dari grup WA apa yang berkembang, jazakillah, jazakillah. Nih, kayak aja kadang-kadang kita ngasih ini nih, jazakillah Ustadz. Kalau jazakillah Ustadz, hai, saya begini dong, hai. Iya, jazakillah kan untuk perempuan, untuk laki jazakallah. Tapi karena di WA-nya jazakillah ya tuh copy paste, jazakillah Ustadz. Gitu. Terus ada begini lagi tangannya lentik. Am.
Jadi ada fihi, fi, yughasun nas, yaksirun. Ini nih. Yughasun nas, ini yaksirun. Oke, coba lihat kembali ayatnya. Kalau sudah seperti ini, apa kata-kata yang kita belum tahu? Yang kira masih ini. Itu diulang lagi. Yughasun nas. Apa tadi artinya? Hujan turun kepada manusia. Kemudian wafihi, dan padanya. Ketika kita menyebut dan padanya, ini langsung masuk di sini dalam tahun itu. Wafihi, dan pada tahun itu yaksirun, mereka memeras. Ini asr. Kita sudah hubungkan wal asr. Ya. Selama ini demi masa. Yang tahunya kan cuma itu saja. Bukan demi masa, Bu. Iya, Pak Ustadz, benar. Coba aja lihat terjemahan. Lah iya, di terjemahan semuanya semua sama, demi masa. Karena kata asar itu tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi asar itu adalah waktu di mana manusia telah memeras. Ini mungkin dari sebagian kita ini sudah melewati memeras ini. Sehingga tinggallah sisa-sisa hari ini. Ini kita udah diperas. Tenaga kita ini udah diperas. Tinggallah ada sisa-sisa tenaga. Apa yang kita harapkan ketika kita sudah memeras? Tinggal menunggu hasil kan? Makanya wal asr, asr itu kalau dalam hitungan hari ya asar. Asar itu arahnya orang pulang dari tempat yang dari sawah pulang, yang dari pasar pulang, yang dari kantor pulang. Apa yang diharapkan ketika pulang? Bawa Jadi ayat itu wal asr. Demi masa di mana manusia setelah memeras pikiran, memeras tenaga, memeras keringat, orientasinya ke depan. Ke depan. Makanya tidak ada yang lebih visioner selain dari Al-Quran. Jauh ke depannya. Ayat ini sangat penting untuk difahami dalam konteks sekarang, terutama generasi kita sekarang. Karena sekarang ini yang taunya cuma kini dan di sini. Generasi sekarang ini kini dan di. Saya sebut generasi sekarang bukan berarti terbatas pada usia umur saja, enggak. Ya, bahkan yang tua pun kadang-kadang masih berpikir kini dan di sini. Ini kekayaan Indonesia kalau bisa dihabisin hari ini, dihabisin hari ini nih. Ya, seluruh isi bumi ini kalau bisa disedot hari ini sebanyak-banyaknya sekian juta barrel per hari, bisa disedot semua nih hari ini, biar dia dapat banyak. Dia nggak mikir ntar kalau sekian puluh tahun ke depan bumi ini diwarisin apa ke anak. Gitu kan? Ada satu suku di tempat saya, itu namanya suku Talang Mama. Kalau di Jambi namanya suku apa Jambi? Suku terbelakang. Suku Sakai. Kalau di daerah kita suku apa? Badui. Badui dibagi dua lagi. Nah mereka kalau kita masuk ke wilayah mereka, terutama berkaitan dengan memakan hasil tanaman, kita dipersilakan.
Ini lagi musim durian, ibu pergi ke daerah mereka bertemu dengan durian, makan durian di situ sebanyak-banyaknya, silakan. Syaratnya jangan bawa pulang. Ada rambutan, silakan makan rambutan sebanyak sepuas-puasnya. Jangan bawa pulang. Karena ada orang lain lagi yang akan datang nanti. Kan alam ini oleh Allah kan begitu. Silakan ambil kekayaan alam ini, tapi ya ingat bukan hanya untuk kamu, nanti ada generasi yang akan datang. Ya, ini kayaknya mau dihabisin semua. Ya, keserakahan itu. Bisa dipahami? Yaksirun, apa tadi? Memeras. Betul? Semua kita secara fitrah pasti berhayal, semua kita secara fitrah pasti berharap di usia senja kita tinggal menikmati hasil. Mau meras apalagi, semua sudah tinggal sisa-sisa. Tulang udah mulai kropos. Iya kan? Ini kadang pagi ingat, sore lupa. Apalagi yang mau diperas, Pak? Nah, alangkah indahnya kalau manusia menjalani hidup ini seperti itu. Jadi ketika dia masih full power, masa mudanya digunakan sekuat tenaga untuk berusaha mempersiapkan yang akan datang. Jadi bukan enjoy your life dalam artian habisi sekarang ini, nikmati sekarang ini, bukan. Yaksirun wal asr. Yang ingin saya sampaikan tadi, saya yakin kita hafal semua surah Al-Asr. Nanti kalau ibu baca surah Al-Asr, ingat, kita menemukan kata yang sama dalam surat Yusuf ayat ke-49. Dalam bentuk kata kerja. Yaksirun, mereka memeras. Fahim?